gue udah ngerekam 40 menit tapi gue lupa nyalain mic. Gue males buat ngomong lagi. But anyway, gue yakin lu semua pasti udah pada bosen juga sama permasalahan Agus. Oke, ada 3 permasalahan Agus yang lagi ramai banget diomongin sama banyak orang. Orang-orang menyebutnya sebagai The Trinity of Agus, harta tahta wanita. Bahkan para mimer juga udah turun langsung nyari tahu dan juga nyari informasi mengenai permasalahan ini. Mereka menyebutnya Kuchiyose no Jutsu dari Tayuya. Kebetulan ada 3 juga. Orang-orang ngasal banget ya kalau buat meme gitu. Dan di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal coba buat ngasih tau ke lu semua gimana ending dari ketiga permasalahan Agus. Kenapa? Karena gue nggak pengen apa yang gue baca, apa yang gue lihat gitu ya, cuman berakhir sia-sia mandet di otak gue doang. Gue pengen lu semua juga tahu dan gue pengen seenggaknya gue bisa menginformasikan apa yang udah gue baca. Jadi lu tuh nggak harus repot-repot lagi buat nyari tahu ini permasalahannya kayak gimana. Ya siapa tahu kan lu nongkrong gitu tiba-tiba tongkrongan lu ngomongin soal Agus gitu kan, terus lu bingung sendiri karena lu nggak ngikutin. Well, gue di sini bakal ngasih tau lo semua, jadi nggak usah khawatir. Oke, dan karena berhubung gue belum ngebahas salah satu permasalahan Agus yang berhubungan dengan pelecehan seksual dan juga nerf gitu ya, disabilitas, sorry. Jadi gue di sini bakalan coba buat mengcompile 3 permasalahan Agus dan juga menjelaskan permasalahan Agus yang nerf dan juga kena pelecehan seksual tersebut, yang melakukan pelecehan seksual, sorry. Dan di sini gue bakal ngasih tahu ending dari ketiganya menurut POV gue. Ya, ini dari opini gue, permasalahannya udah kelar. Oke, karena ada beberapa berita yang menurut gue kayak oke, ini udah cukup buat ngasih tahu gue kalau misalnya gue nggak harus nyari tahu lagi. Gitu. Kita bakal mulai dari permasalahan Agus nerf atau Agus disabilitas yang melakukan tindak pelecehan seksual. Sinopsisnya kayak gimana Bang Ray? Udah kayak film. Intinya gini, kalau misalnya memang pengen tahu informasi lengkapnya, lu bisa langsung cek video temen gue Andi TNM. Gue yakin lu semua juga udah pada tahu. Dia bener-bener ngejelasin secara rinci gitu ya permasalahannya, bahkan dari POV korban, terus habis itu POV Agus, terus habis itu sama-sama dimainkan gitu ya, mana kronologi yang bener-bener nggak sesuai dan segala macam, boom, sampai pada akhirnya lu mungkin bisa tahu informasi yang lebih detail lagi di sana. Intinya ada orang disabilitas, ada orang difabel namanya Agus yang dia dituduh melakukan pelecehan seksual. Oke. Dan si korban menceritain secara kronologi kayak gimana. Karena Agusnya sendiri itu disabilitas atau di nerf gitu ya, udah nggak ada tangan, kayak orang-orang mempertanyakan gimana ceritanya Agus bisa melakukan itu. Bahkan ini makin ramai lagi soalnya Agusnya sendiri ngelawan balik kalau misalkan apa yang diomongin sama si korban itu nggak benar. Dia nyeritain versi dianya sendiri secara kronologi itu kayak gimana. Dan ini makin ramai lagi. Bahkan karena emang udah masuk laporannya ke kepolisian, kalau nggak salah tuh Polda NTB yang ngurusin permasalahan ini. Jadi justru makin tambah ramai lagi. Yang pertama, soalnya kronologi dari si korban itu ngomongin soal manipulatif, hipnotis dan segala macam, ilmu hitam dan segala macam gitu lah. Dan di internet lagi rame kan permasalahan antara Om Ferry Irwandi versus dukun santet, ilmu hitam. Bahkan Om Ferry sekarang udah ngobrol sama Ustadz Felix Xiao gitu ya. Pokoknya udah rame banget dan orang-orang bahkan udah makin jalan lah logikanya seenggaknya. Mereka bisa membedakan mana ilmu sihir dan mana ilmu yang emang bener-bener cuma dibuat-buat doang kayak gitu. Dan karena emang ada permasalahan kayak gini, orang-orang justru lebih percaya ke Mas Agus. Yang pertama dari fakta yang tadi udah gue jelasin, yang kedua dia disabilitas kayak gitu. Dan gue udah lihat beberapa komentar-komentarnya juga. Nah yang ketiga, fakta kalau misalkan citra dari kepolisian negara kita tercinta itu lagi kurang bagus di media sosial. Banyak banget kasus-kasus emang masih belum kelar tapi ditunggu sama netizen, tapi ya kasusnya tersebut masih mandet gitu, masih belum tahu gimana kejelasannya. Ngebuat Mas Agus ini makin disupport sama orang pada waktu itu. Soalnya kepolisian juga kayak di base, kayak nggak mungkin ya kali lu mau nerima laporan pelecehan seksual yang pelakunya itu disabilitas, yang dia nggak bisa ngelakuin apapun. Pokoknya ya sampai pada akhirnya orang-orang lebih side ke Agus lah. Ini kayak mirip banget permasalahannya kayak Justice for Audrey dulu gitu beberapa tahun yang lalu. Jadi orang-orang tuh kayak mempertanyakan ini gimana laporannya, ini gimana bisa gitu, ini bisa terjadi dan segala macam. Bahkan Andi sendiri bilang ini dunia udah gila. Sampai pada akhirnya di beberapa hari kemudian ketika beritanya udah rame, muncul beberapa fakta-fakta baru, muncul sebuah pengakuan dari korban-korban yang lain yang ternyata belum ngelapor, yang ternyata emang pernah dilecehin juga sama Mas Agus. Kalau misalnya Mas Agus emang kelakuannya kayak gitu, di kolom komentar juga banyak yang ngasih, oh iya kenalan gue ada juga nih. Bahkan ada fakta yang bukan fakta, jatuhnya kayak ada pengakuan yang sangat amat terang benderang bisa ngebuat Agus ini bermasalah gitu ya. Kalau misalkan salah satu
pemilik kos yang emang tempat kosnya dijadiin tempat kronologi dari kedua belah pihak gitu, korban dan juga Mas Agus, ngasih tahu kalau misalkan Mas Agus sendiri emang sering datang ke kosannya itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah pernah di satu hari itu dia bisa ngedatengin 3 cewek. Kayak like what the hell, how? Gimana bisa anjir, kayak ada cobaan malah dicobain gitu, dan udah di nerf tapi malah OP gitu. Why? Kok bisa gitu? Kita harus benar-benar ngasih respect yang sedalamnya buat korban dulu gitu ya. Jadi di sini kita harus sama-sama belajar kalau misalkan ya mau itu lu disabilitas mau itu kagak gitu. Kalau misalkan pada akhirnya lu melakukan tindak pidana, lu harus berada di sisi korban dulu. Dan kalau bisa ya jangan asal berkomentar yang macem-macem kayak gitu. Gue pun sendiri memutuskan untuk nggak buat video ngopi pada saat itu karena gue nggak peduli ngapain gitu. Tapi algoritma dari Twitter, dari Instagram, dari YouTube gitu, dari videonya Andri gitu ya, lu direkomendasiin mulu anjir, kentut emang video Andri. Gue jadi nyari tahu sendiri waktu gue lagi nyetir gitu ya di Motion Anime, gue dengerin tuh yang dijelasin sama dia kayak gimana. Tapi pada akhirnya kayak damn, gila, gue bener-bener terinvest anjir buat nyari tahu permasalahan kayak gimana. Dan untungnya waktu gue nyari tahu itu permasalahan udah pengen kelar. Ada berita yang ngasih tahu kalau misalkan pada akhirnya polisi udah mengantongi bukti yang sangat amat kuat sampai pada akhirnya menjadikan Mas Agus Nerf ini sebagai tersangka kasus pelecehan seksual karena korbannya katanya udah lebih dari 10, bahkan angka pastinya antara 15 atau 16 gitu men. Dan ya kita bakal lihat kelanjutannya kayak gimana, cuman gue nggak pengen nyari tahu kelanjutannya kayak gimana. Gue udah menganggap kalau misalnya masa ini udah kelar ketika Mas Agus udah benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Oke, sekarang beliau lagi menjalani proses wawancara gitu ya untuk kegiatan lebih lanjut gitu, apa mungkin ada korban lagi atau segala macam. Cuma yang jelas menurut gue ini kasus udah nggak harus dicari tahu lagi gitu. Cuman gue sampai sekarang juga masih mikir men, kayak bisa gitu ya kayak gitu. Orang ini cowok-cowok tuh kebanyakan di Indonesia pada nggak berani buat ngomong ke lawan jenis gitu. Nih ada orang yang benar-benar kayak overconfidence dan benar-benar punya ilmu ini yang komunikasi gitu ya, bukan ilmu hitam gitu ya, tapi ilmu yang benar-benar bisa memanipulasi emosi orang sampai pada akhirnya mereka mau ngikutin Agus itu sendiri. Dan ketika gue ngebaca beritanya Agus, gue langsung teringat sama zaman-zaman gue ketika masih muda. Gue udah tua banget waktu kuliah. Dimana kalau misalkan gue kuliah, nggak sedikit ada teman-teman gue yang pernah kena kasus hipnotis juga di area lingkungan kampus IPB. Ada yang diintilin gitu waktu ngambil uang di ATM center. Terus habis itu bahkan ada yang diambil HP-nya waktu naik angkot dan segala macam. Ya justru ilmu-ilmu kayak gitu lebih mengerikan anjir dibanding ilmu-ilmu so-called yang bisa ngirim damage secara jarak jauh menggunakan ilmu hitam dan santet kayak gitu yang lagi diperangin sama Om Ferry. Justru ilmu-ilmu komunikasi yang emang bener-bener bisa memanipulasi itu lebih serem coy. Kayak bahkan mereka sendiri bisa dalam tahap kayak nepuk pundak doang lu bisa langsung jadi ngikutin. Cuman gue nggak tahu ya, mungkin ada di antara lu semua yang emang pakar hipnotis atau segala macam gitu ya, lu bisa tolong jelaskan ke gue gitu, atau mungkin ada Om Romi Rafael yang nonton video Agus ini gitu bisa ngejelasin di kolom komentar. Nah menurut gue permasalahan udah kelar semenjak ada berita ini, jadi gue nggak harus cari tahu lagi. Oke, satu berita tentang Agus udah kelar gue jelasin. Kita bakal lanjut buat ke next permasalahan Agus yang kebetulan gue udah buat video ngopinya, yaitu Agus Donation. Cerita lengkapnya kayak gimana? Lagi-lagi gue bakal rekomendasiin video temen gue karena gue males banget ngejelasin sampai berjam-jam gitu. Bahkan kayak nyari tahu sendiri gitu, nih faktanya kayak gini. Oh di tanggal segini bakal kayak gini, di tanggal segini dia akhirnya ngelawan siapa, di tanggal segini dia udah jogres lawan warga Raymond dan segala macam gitu. Enggak, gue bakal ceritain cuman sekedar sinopsisnya aja. Gue juga udah sempat buat video ngopinya, tapi menurut gue bakal jelasin lebih ringkas lagi. Intinya ada orang yang bernama Agus disiram air keras sama rekan kerja yang namanya Mas Aji. Dimana Mas Aji ini kalau misalnya secara pengakuan nyiram air keras karena nggak terima sama ucapan dari Mas Agus di tempat kerjanya yang selalu diomongin dan bla 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 gitu loh. Pada akhirnya nyulut emosi dia kan. Nah yang lebih gilanya lagi adalah permasalahan Mas Agus ini yang awalnya orang respect sama Mas Agus, lama-kelamaan sampai jalan beberapa bulan gitu ya, orang-orang jadi respect sama Mas Ajinya gitu. Yang nyiram air kerasnya kan goblok ya. Ya kali lu respect orang yang nyiram air keras aja, lu mau mendukung kekerasan. Bercanda doang sih ya nggak bercanda gitu, tapi ya jangan sampai diseriusin lu bener-bener kayak karena gua nggak suka sama Mas Agus, gue setuju nih sama tindakan dia. Enggak lah, nggak kayak gitu. Jadi Mas Agus sendiri setelah terkena luka bakar, luka air keras gitu, sampai pada akhirnya dia kehilangan kemampuan buat ngelihat.
Terus habis itu ada salah satu YouTuber yang biasanya ngebantu sesama gitu ya, CSR. Tapi bukan CSR karena bukan corporate gitu. Namanya Mbak Tenovi, Pratinovianti kalau nggak salah nama YouTube-nya. Dimana beliau ngelihat Mas Agus, terus habis itu akhirnya mutusin buat ngebantu dia ngegalang donasi. Dan kebetulan diramein juga sama salah satu pembasket sombong yang terkenal, yang sekarang sudah menjadi CEO dari Burger Bangor. Lagi rame banget nih Burger Bangor, soalnya orang-orang lagi pada ngeboikot McD kan. Jadi Burger Bangor udah jadi pilihan utama gitu buat burger. Namanya Om Denny Sumargo. Dia bahkan setiap kali ngebuat podcast soal permasalahan ini gitu ya, karena emang dia ngebantu juga. Terus sampai pada akhirnya terkumpullah sekitaran 1,5 miliar. Uangnya dikasih ke Agus. Tujuannya dari Tenovi untuk menyembuhkan luka-luka yang emang disebabkan oleh air keras kayak gitu. Nah, time skip tuh. Udah kayak anime. 3-4 hari kemudian Tenovi ngeliat kalau misalkan Mas Agus ini sepertinya menyelewengkan uang donasi yang awalnya itu diperuntukkan untuk menyembuhkan dia, tapi pada akhirnya malah dipakai untuk hal yang lain, entah itu bayar utang, entah itu nyewa rumah atau segala macam. Pokoknya lu bisa lihat lah kejelasan lengkapnya kayak gimana. Sampai pada akhirnya Tenovi mempertanyakan balik kan kepada Mas Agus nih, kok bisa sih kayak gini? Minta kalau misalkan uangnya itu diberikan kepada Tenovi sendiri biar difokusin buat penyembuhan, bukan diberikan ke Tenovi sih, diberikan ke yayasan yang dimiliki oleh Tenovi. Jadi emang bisa fokus ke penyembuhan dan pada akhirnya Mas Agus bisa kembali beraktivitas secara normal. Tapi Mas Agus nggak terima waktu itu, soalnya ada salah satu pengacara kondang juga gitu yang ikut masuk ke dalam kasus ini sampai pada akhirnya ngasih tahu kalau misalkan lah uang donasi itu kan udah milik lu ya kali, mau dibalikin ke Tenovi. Nah sementara dari POV Tenovi sendiri, dia kan yang bertanggung jawab ya menggalang donasi, jadi secara tidak langsung dia juga bertanggung jawab untuk uangnya. Dan emang nggak pengen ngambil speser pun juga gitu, soalnya kan kalau misalnya lu lihat channelnya Om Tenovi gitu ya, dia udah buat konten-konten ngebantu orang dari 4 tahun yang lalu. Terus abis itu dia kena masalah sama orang yang namanya Agus di tahun 2024. Like why? Ngapain dia ngelakuin itu kalau misalnya pada akhirnya dia bisa kena masalah juga, ya nggak sih? Terus Mas Agus sampai buat laporan pencemaran nama baik kayak gitu, karena gara-gara kasus ini nama dia jadi jelek, orang-orang jadi malah ngehujat dia dan segala macam. Sampai pada akhirnya gue menganggap kalau misalkan permasalahan Agus donasi ini kelar ketika Mas Agus sendiri itu udah ngerasa bersalah. Mas Agus udah pengen nyabut laporan ke Tenovi atas dugaan pencemaran nama baik, dan dia sendiri udah minta maaf secara terbuka kepada para donatur gitu. Kayak ya emang seharusnya, karena gila, lu bayangin lu ribut masalah uang, tapi orang yang ngasih lu uang tuh kayak ngeliatin lu kayak lu ngapain sih gitu, duit gua lu sendiri yang ribut gitu. Lagian susah banget gitu mendobrak citranya Tenovi, soalnya dia udah 4 tahun ngelakuin itu kan, udah 4 tahun ngebantu orang-orang yang emang lagi ngebutuhin. Terus belum lagi dia sendiri kayak mempermasalahkan ini karena emang bentuk tanggung jawabnya dia udah mengumpulkan dana dan seenggaknya emang pengen bener-bener sesuai dengan tujuan gitu. Jadi emang berat banget sebenarnya dari sisinya Mas Agus, kenapa dari awal tuh dia emang mutusin buat mempermasalahkan ini gitu. Jadi Mas Agus sendiri udah bilang gitu di klarifikasi kalau misalkan dia minta maaf karena dia sendiri nggak tahu, nggak ada yang ngarahin juga kalau misalkan uang donasi itu dipakai seharusnya tuh untuk fokus pengobatannya dia, bukan buat kehidupan sehari-hari dan segala macam. Gua nggak tahu apakah ini bahkan diperpanjang lagi dari pihaknya Tenovi atau kagak gitu, soalnya Tenovi benar-benar udah justru Tenovi sendiri nggak sih yang nama baiknya jadi tercemar, apakah bakal dilanjutin atau kagak. Cuma jelas gue udah nggak terlalu peduli karena ini gue anggap permasalahan selesai. Mas Agus udah minta maaf dan udah nggak harus banyak-banyak diomongin lagi ke orang-orang, ya nggak sih? Nah, permasalahan Agus donation udah kelar. Tinggal permasalahan Agus yang terakhir. Gue harus nyebut Agus karena namanya bukan Agus ya. Jadi buat lo semua yang lupa, ini permasalahan tentang apa? Ini permasalahan tentang bapak penjual es teh dan juga penceramah kondang, penceramah terkenal yang kebetulan punya jabatan khusus juga di negara kita tercinta sebelumnya gitu ya, yang kita sebut saja Agus. Dan menurut gue ini udah gak harus gue bahas dan gue perpanjang lagi, soalnya ini udah ngerambat kemana-mana. Ini udah ngerambat ke dalam permasalahan Gus, ini udah ngerambat soal permasalahan ceramah-ceramah yang lain. Nah ini bakal merambat ke jabatan-jabatan khusus yang ada di pemerintahan kita tercinta gitu. Tapi gue sangat amat menghormati buat lu semua yang pengen ngikutin. Apakah gue ada potensi buat ngebahas yang berhubungan dengan ini lagi? Ada. Pengen juga gue, cuman ya timingnya adalah kalau misalkan sekarang masih berhubungan sama bapak penjual es teh, menurut gue ini udah harus nggak dibahas lagi, soalnya mereka udah sama-sama minta maaf dan udah saling memaafkan. Si bapak penjual es teh juga udah dapat donasi dari
pihak manapun, konten kreator, terus abis itu seleb dan segala macem udah dapat bantuan beasiswa, bantuan buat tiket umroh gitu ya, bahkan bantuan dana juga. Yang lebih gilanya lagi adalah dapat jabatan anggota kehormatan juga di salah satu organisasi masyarakat di sana, dan sekarang kayaknya udah berkawan baik gitu. Gue nggak tahu apakah berkawan baik atau kagak gitu. Cuma yang jelas mereka udah sering banget bersama. Ada poster juga kan, poster apa namanya, ceramah yang bakal didatengin sama Agus dan juga bapak penjual es teh. Cuman gue nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Gue juga masih belum cross check gitu. Jadi gue nggak pengen terlalu ya kemana-mana gitu. Cuma yang jelas kalau misalnya buat gue sendiri, karena emang ini permasalahannya terlalu panjang, jadi gue bakal berhenti buat ngebahas itu di video ngopi kesempatan kayak ini. Intinya mereka udah sama-sama minta maaf. Ya, Egusnya sendiri udah turun gitu ya dari jabatannya dia sebagai staf khusus presiden bidang kerukunan dan segala macam, yang mana tunjangannya katanya sama gitu ya, levelnya kayak menteri gitu. Tapi secara job desk kita masih belum tahu itu tentang apa. Banyak banget orang yang masih protes sampai sekarang, dan buat lu semua yang emang pengen ngikutin silahkan langsung cek Twitter atau cek manapun aja ya, soalnya ini masih rame banget gitu ya diomongin sama orang-orang. Tapi menurut gua kalau misalnya masih berhubungan sama penjual es teh, ini udah harus dikelarin. Oke, jadi ya itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Gua nggak pengen terlalu panjang-panjang, 15 menit. Gila, di video sebelumnya gua ngebahas itu 40 menit anjir, udah kayak mode Andri, gua udah kayak mode TNM men. Udah kayak gua ngejelasin kayak rinci, ini waktu Agus donasi kayak gimana, ini waktu Agus nerf kayak gimana, ini waktu Agus yang sekarang lagi rame dikulitin video-video lamanya gitu kayak gimana. Gila, gue ngeping sampai 40 menit saking serunya. Cuman karena energi gue udah habis gitu ya, gue kayaknya cuma bisa ngebahas sampai sekarang berapa nih durasinya, kayaknya cuma 15 menitan gitu. Jadi oke, itu aja mungkin dari gue. Gimana tanggapan lu semua soal ending dari 3 film real life yang diikutin sama banyak banget orang-orang di Indonesia? Silahkan tulis segala tanggapan lu di kolom komentar. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Jangan lupa bernapas dan jangan lupa tetap sentuh rumput ya, karena di rumah terus bakal mengganggu hidup kalian, apalagi kalian udah ditemenin sama internet. Banyak banget pembahasan-pembahasan yang mungkin aja ngebuat lu brain rot tanpa sadar gitu ya. Jadi kalau bisa ya kita harus fokus aja sama apa yang bisa buat kita berkembang ke depannya. Anjay! Terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe. Sampai jumpa.